Pukul berapa Ibu izin? Sampai pukul 11 Ibu, cuman jika berkenan 1 jam terakhir digunakan untuk workshop pengerjaan SKP Bu. Baik, berarti sekitar pemaparan materi. Ada coffee break dulu nggak ya? Kalau tidak salah saya cek di Tidak ada. rundown-nya ada coffee break dulu ya. Kalau coffee break mungkin ditentatifkan saja Bu, sesuai nyamannya Ibu pada saat penyampaian materi. Kadang kan kita pas sambung gitu ya, pas penyampaian, pas ketabrak jam, jadi nanti fleksibel saja Bu. Baik, baik, sebentar ya. Saya coba cek di rundown-nya. Hmm, jam 8 sampai jam 10 ya. Coffee break-nya 9.45 sampai jam 10. Nanti mungkin kalau saya ingin ke toilet atau ini ya Bu ya, mungkin nanti saya kondisikan saja. Baik Iya. Bapak Ibu, kita akan sekitar sampai jam 10 ya Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai kebijakan, baru nanti dari jam 10 sampai jam 11 kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih tata cara penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Permenpan RB nomor 6 ini berlaku mulai dari Januari 2022 ya Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah mulai harus menyusun SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Terutama bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat pada tahun 2023 ya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan bersiap-siap untuk menyusun SKP dan juga tentunya evaluasi kinerjanya. Nah, kaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naik pangkat, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengecek di SEBKN nomor 19 tahun 2022 formulir untuk penilaian lanjut mengenai penyusunan SKP-nya, saya izin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara Permenpan RB nomor 8 dengan Permenpan RB nomor 6. Karena tentunya Permenpan RB nomor 8 ini sebetulnya masih hangat gitu ya Bapak Ibu. Aduh, kitanya isinya. Karena baru ya, halo. Ya, sebetulnya memang masih hangat ya Bapak Ibu untuk colok yang pertama, Permenpan RB nomor 8 ini dari judul regulasinya adalah Sistem Manajemen Kinerja PNS ya. Nah, sehingga ketika kita melihat judulnya saja hanya untuk PNS, berarti yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan P3K. Nah, karena P3K belum terakomodir, maka muncullah Permenpan RB nomor 6 sehingga harapannya bisa mengakomodir juga bagi P3K. Nah, sehingga untuk P3K kita menggunakan Permenpan RB nomor 6 untuk pengelolaan kinerjanya. Jadi nanti kalau ada P3K yang masuk atau bergabung di instansi Bapak Ibu sekalian, kita tetap menggunakan Permenpan RB nomor 6 ya, SKP-nya dan lain sebagainya sama persis. Nah, kemudian dari segi tahapan Bapak Ibu di Permenpan RB nomor 8 maupun Permenpan RB nomor 6 masih ada 4 tahapan ya yang membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan. Nah, 4 tahapan itu sebetulnya tidak berbeda ya antara Permenpan RB nomor 8 dengan Permenpan RB nomor 6 gitu ya Bapak Ibu. Yang membedakan itu sebetulnya hanya poin-poin yang ada di dalamnya ya. Misalkan kalau perencanaan kinerja di Permenpan RB nomor 8 ada 3 tahap, yaitu penyusunan SKP, review SKP, dan penetapan SKP. Nah, sementara Permenpan RB nomor 6 itu hanya 2 tahap ya. Jadi penetapan ekspektasi dan klarifikasi ekspektasi. Nah, penetapan ekspektasi itu apa? Jadi apa yang sudah kita dialog kinerjakan, Bapak Ibu ya, di dalam tahapan perencanaan kinerja, kita dialog kinerjakan, kita diskusikan dalam bentuk matriks peran dan hasil itu ditetapkan dalam bentuk SKP ya. Nah, ini kita tetapkan dalam bentuk SKP. Nah, manakala misalkan dari hasil dialog kinerja itu, karena di Permenpan 6 itu ditekankan dialog kinerja yang berkelanjutan,
Misalkan dari hasil dialog kinerja itu ditemukan, misalkan ada target-target kok kayaknya ini susah sekali untuk dicapai dengan sumber daya yang kita miliki saat ini. Nah, maka diklarifikasi ekspektasinya. Nah, klarifikasi ekspektasi ini sebetulnya di Permenpan RB nomor 8 itu termasuk ke perubahan SKP ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Permenpan RB nomor 8 kalau ada perubahan kita membuat formulir perubahan SKP. Tapi kalau di Permenpan RB nomor 6 namanya adalah klarifikasi ekspektasi. Tapi kita tidak memerlukan formulir khusus untuk melakukan perubahan atau penyesuaian target atau penyesuaian ekspektasi itu ya. Jadi Permenpan RB nomor 6 ini formulirnya itu sangat fleksibel, bisa diubah-ubah-ubah ya, misalnya ada penambahan disposisi dari pimpinan itu tinggal diinsert di bawahnya ya Bapak Ibu. Tinggal diinsert saja tanpa perlu formulir khusus gitu ya. Jadi memang sangat fleksibel sehingga SKP di Permenpan RB nomor 6 ini juga disebut living document juga ya. Dia bisa berubah sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan. Nah, selanjutnya dari segi pemantauan Bapak Ibu ya. Nah, siklus yang kedua ya dalam manajemen kinerja atau dalam pengelolaan kinerja adalah pemantauan dan pembinaan ya. Sebetulnya namanya siklus yang kedua itu pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Nah, yang perbedaan mencolok di siklus kedua antara Permenpan RB nomor 8 dan 6, kalau di Permenpan RB nomor 8 itu belum ada ongoing feedback, belum ada umpan balik. Jadi hanya dipantau saja, hanya diobservasi saja. Tapi hasil dari observasi itu tidak dituangkan dalam bentuk umpan balik. Nah, di Permenpan RB nomor 6 ini dituangkan dalam bentuk umpan balik. Yang mana umpan balik ini sangat berfaedah ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan untuk empowering. Karena kadang-kadang pegawai itu kan kalau tidak dikasih tahu, tidak dikasih umpan balik, nggak tahu benernya di mana, nggak tahu salahnya di mana. Nah, jadi diberikan umpan balik di tahap pemantauan. Ini seperti guru SD ya, Bapak Ibu ya. Dulu itu mungkin di zaman-zaman saya, karena saya udah agak-agak lumayan kaum U juga gitu ya. Dulu guru SD itu suka memberikan umpan balik di rapot ya, Bapak Ibu ya. Di rapot itu misalnya Ananda ini cukup rajin, tapi sering ngobrol di kelas. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi umpan balik ini penting. Siapa yang harus memberikan? Yang paling wajib pastinya atasan. Kenapa? Kan atasan yang menilai ya. Atasan yang menilai, atasan juga yang harus memberikan umpan balik atas kinerja bawahannya gitu ya. Nah, selanjutnya dari segi pembinaan, nah ini kalau di Permenpan RB nomor 8 belum ada mekanisme yang jelas antara coaching dan mentoring. Jadi belum dipisahkan. Tapi kalau di Permenpan RB nomor 6 sudah pisah ya. Yang coaching itu yang seperti ini, mentoring itu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian ada dari evaluasi. Nah, evaluasi ini menurut saya adalah tahapan yang perubahannya paling signifikan di antara semua tahapan, baik antara Permenpan 8 maupun Permenpan 6. Perubahannya amat sangat signifikan dan ini perlu diketahui bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau di Permenpan RB nomor 8 itu menggunakan rumus matematis ya. Kalau kita ingat ya Bapak Ibu, SKP Permenpan 8 dengan segala macam aneka ragam rumus yang mana kalau kehapus sedikit aja udah langsung ambiar semua rumusnya ya, langsung error, terus kitanya pusing, boro-boro mau ngerjain SKP, masukinnya aja udah pusing gitu ya, karena rumusnya saling terkait satu sama lain gitu ya. Jadi kita sibuk gitu ya masukin di formulir SKP ya. Nah, sementara di Permenpan RB nomor 6 itu tanpa rumus matematis ya. Coba nanti Bapak Ibu dicek formulir Excel yang saya sampaikan ya. Itu nggak ada rumus sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada rumus sama sekali. Kalau dulu di Permenpan RB nomor 8 itu ada yang namanya em, nilai capaian indikator kinerja individu, kemudian ada yang namanya nilai tertimbang, ada perbedaan bobot direct dan non-direct, belum lagi ada perbedaan bobot utama dan tambahan, dan lain sebagainya ya. Nah, sementara di Permenpan RB nomor 6 ini tidak ada rumus matematis, tidak ada pembobotan, artinya tidak ada lagi perbedaan bobot direct dan non-direct ya. Kalau dulu kan selalu pasti di setiap BIMTEK ada aja yang bertanya, Bu, gimana sih cara membedakan direct dan non-direct?
direct dan non-direct. Hampir di setiap BIMTEK selalu ada yang mempertanyakan. Nah, tapi di Permenpan RB nomor 6 sudah tidak ada lagi ya pembedaan bobot, direct dan non-direct ya. Kinerja utama dan tambahan pun sudah tidak ada perbedaan bobot. Namun meskipun demikian bukan berarti karena nggak ada perbedaan bobot nih ya udah saya masukin aja kinerja tambahan yang banyak, nggak juga ya. Karena tetap dalam menyusun SKP itu harus dialog kinerja dengan atasan. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya masukin kinerja-kinerja ke dalam SKP kita. Tetap harus approve, harus dialog kinerja dengan atasan. Nah, kemudian ada kalau misalnya di Permenpan RB nomor 8 itu dikenal dengan ada evaluasi periodik ya yang dikatakan dengan pengukuran kinerja dan ada evaluasi tahunan yang disebut juga dengan penilaian kinerja. Nah, sementara di Permenpan RB nomor 6 ya Bapak Ibu, evaluasi periodik itu dikenal dengan sebutan evaluasi siklus pendek. Sementara evaluasi tahunan dikenal dengan evaluasi siklus penuh ya. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Nah, kemudian cara kita tadi Bu tidak ada rumus, tidak ada pembobotan. Nah, yang lebih ekstrimnya lagi Bapak Ibu, nanti tidak ada nilai berupa angka ya. Kalau di Permenpan RB nomor 6 kan masih ada nilai berupa angka ya Bapak Ibu ya. Misalkan 90 sampai 120 tanpa ide baru, Bapak Ibu mendapatkan nilai baik predikat baik. Kemudian kalau nilai Bapak Ibu berkisar antara 110 sampai 120 plus ide baru, predikat Bapak Ibu akan sangat baik. Nah, kalau di Permenpan RB nomor 6 tidak ada ya. Tidak ada angka, yang ada hanya predikat. Nah, predikat itu diambilnya dari mana? Dari kuadran kinerja. Kuadran kinerja itu seperti apa dan dibentuknya dari mana? Nah, kuadran kinerja itu yang namanya kuadran pasti ada sumbu sumbu Y dan sumbu X ya, sumbu Y dan sumbu X ya. Saya coba ini ya. Jadi kuadran kinerja itu ada seperti ini ya. Nah, sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu Y, sumbu X. Nah, ini yang ada di atas di sini adalah rating hasil kerja ya, yang ada di sini ya, yang sumbu Y-nya. Kemudian yang di bawahnya itu, yang di bawahnya di sini adalah rating perilaku kerja. Nah, ini rating perilaku kerja. Ini rating hasil kerja. Nah, kuadrannya berarti dari mana ya? Nah, kuadrannya itu nanti digambar seperti ini ya. Ada 9 kotak ya. Ini mirip seperti talent talent pool ya. Nah, ada 9 kotak. Nah, jadi nanti predikat Bapak Ibu ada di sini, di kotak-kotak ini. Ada yang baik ya Bapak Ibu, ada yang baik, ada yang baik, sangat baik hanya ada di sini. Kemudian baik. Nah, sisanya yang ada di sini ini adalah kalau tidak kurang, sangat kurang, cukup ya, ada di kotak ini. Nah, jadi di sini rating hasil kerja ya, di sini sesuai di sini di atas ekspektasi, yang kotaknya di sini sesuai ekspektasi, yang kotaknya paling bawah di bawah ekspektasi. Nah, sama dengan rating perilaku kerja, yang paling kiri ini di bawah ekspektasi, yang tengah sesuai ekspektasi, yang kanan di atas ekspektasi. Jadi kalau Bapak Ibu nilai rating hasil kerjanya di atas ekspektasi, ya berarti di jajaran sini, dan rating perilakunya juga di atas ekspektasi, berarti di jajaran sini, Bapak Ibu mendapatkan predikat sangat baik. Nah, itu hanya seperti itu saja untuk penilaiannya ya. Nah, jadi tidak ada nilai ya, tidak ada angka, yang ada hanya rating dan predikat. Nah, selanjutnya dari aspek perilaku kerja, di dalam Permenpan RB nomor 8 hanya ada 5 aspek ya Bapak Ibu, dan di Permenpan RB nomor 6 dikembangkan menjadi core value berakhlak, yang tadinya 5 menjadi 7. Nah, jangan khawatir, dari 5 aspek ini sebetulnya masih berkait juga dengan core value berakhlak ini ya Bapak Ibu. Jadi masih ada keterkaitan antara satu aspek Permenpan 8 dengan aspek-aspek core value berakhlak di Permenpan 6. Nah, selanjutnya standar perilaku. Nah, di Permenpan RB nomor 8 ada level ya, level standar perilaku. Itu mulai dari level 1 sampai dengan level 7. Makin tinggi jenjang jabatannya, makin tinggi juga standar atau level yang dipersyaratkan untuk sebuah aspek perilaku kerja. Contoh, untuk aspek perilaku berorientasi pada pelayanan. Seorang pelaksana mungkin level yang dipersyaratkannya hanya berkisar di level 1 sampai dengan 2. Nah, tapi misalkan
Kalau untuk eselon 4 mungkin orientasi pelayanannya di level 2 dan 3 ya, naik. Nanti level eselon 3 naik lagi nih, berorientasi pelayanannya eselon 3 harusnya 3 sampai dengan 4. Nah, misalnya nanti naik lagi kalau eselon 2 berarti 4 dan 5. Eselon 1 berarti 6, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing jenjang memiliki level yang dipersyaratkan kalau di Permenpan 8. Tapi kalau di Permenpan RB nomor 6 ini tanpa pelevelan. Jadi level-level untuk setiap jenjang tadi sudah tidak berlaku. Artinya indikator perilaku untuk seorang pelaksana maupun untuk eselon 1 itu sama indikator perilakunya ya. Tuntutan perilakunya sama. Tapi bisa dikhususkan juga sih dengan adanya kolom ekspektasi khusus. Nah, jadi di Permenpan RB nomor 6 ini juga tidak saklek misalkan, pokoknya harus sesuai dengan indikator perilaku yang sudah disediakan Permenpan 6 gitu ya. Iya sih memang harus mengacu pada itu, tapi kalau misalnya ada poin-poin yang ingin di-highlight, yang ingin ditekankan, itu bisa kita berikan di dalam ekspektasi khusus ya. Nah, selanjutnya adalah format SKP. Nah, format SKP ini ada model kalau di Permenpan RB nomor 8 ada 2 jenis ya, 2 model. Yang pertama model inisiasi dan model inisiasi atau model dasar dan yang selanjutnya adalah model pengembangan. Nah, untuk model inisiasi atau dasar ini tentunya sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu sekalian ya. Yang belum mungkin model pengembangan karena direncanakan baru akan digunakan di 2023 ya. Nah, adapun model SKP atau format SKP di Permenpan RB nomor 6 ini ada 2 jenis Bapak Ibu, yaitu yang kuantitatif dan yang kualitatif. Nah, ini bentuknya option ya atau choice. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau atau misalnya lebih nyaman dengan Permenpan RB nomor 8 ya atau masih terbiasa dengan SKP model Permenpan RB nomor 8, silakan boleh menggunakan yang kuantitatif. Tapi kalau misalnya, Bapak Ibu ingin mencoba misalnya ya, kayaknya saya yang kuantitatif, terlalu saklek untuk saya misalnya ya, kemudian, target-target kinerja Bapak Ibu juga mungkin terlalu sulit untuk dikuantitatifkan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan SKP yang model kualitatif ya, Bapak Ibu. Jadi ini choice saja, bisa memilih. Nah, selanjutnya adalah, format keterkaitan SKP ya, antara SKP dengan angka kredit. Nah, di Permenpan RB nomor 8 masih dikaitkan ya Bapak Ibu antara rencana kinerja yang sudah kita susun ya dari matriks peran hasil, itu dikaitkan dengan butir-butir kegiatan sebagai jabatan fungsional atau pejabat fungsional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagi kita supaya bisa memprediksi per tahun ini kita memperoleh angka kredit berapa sih gitu ya. Dan ini sangat penting bagi seorang JF. Karena bukti kinerja JF itu sebetulnya ya memang dari angka kredit ya. Nah, jadi di Permenpan RB nomor 8 itu masih diberikan ya format khusus untuk mengkaitkan rencana kinerja dengan butir kegiatan. Nah, namun di Permenpan RB nomor 6 lampirannya berbeda ya, lampiran SKP-nya berbeda dengan lampiran SKP Permenpan RB nomor 8. Kalau lampiran SKP nomor 8 itu kan tadi ya, kita mengkaitkan rencana kinerja dengan butir kegiatan. Nah, tapi kalau di Permenpan RB nomor 6, lampiran SKP-nya berisi poin-poin yang didialog kinerjakan juga mengenai bagaimana atau apa yang kita lakukan ya dalam mencapai rencana hasil kerja kita gitu ya. Apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalkan sumber daya apa yang kita butuhkan, kemudian mekanisme pelaporannya itu seperti apa ya Bapak Ibu, skema pertanggungjawabannya, selanjutnya konsekuensi positif dan negatif. Nah, itu yang dibahas pada lampiran Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, sehingga ini nggak kelihatan nih Bapak Ibu, loh angka kreditnya kok nggak kelihatan ya di sini ya gitu ya di Permenpan RB nomor 6. Nah, karena tidak terlihat Bapak Ibu sekalian, jadi khusus untuk tahun ini Bapak Ibu sesuai dengan pasal 38 di Permenpan RB nomor 6. Jadi tahun ini kita masih bisa menggunakan format ya, format keterkaitan tadi sebagaimana yang tercantum di lampiran SKP Permenpan 8 ya. Hanya tahun ini saja ya sebagai alat bantulah bagi seorang JF untuk memproyeksikan dan memprediksikan angka kreditnya berapa selama 1 tahun ya. Nah, jadi 1 tahun saja, 1 tahun ini saja. Nah, tahun depan format apa yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, tahun depan bagaimana Bu?
Nah, tahun depan ini direncanakan akan terbit revisi Permenpan 13 ya mengenai pejabat fungsional dan angka kreditnya. Jadi apabila memang revisi Permenpan 13 ini jadi ya, jadi terbit ya, saya sih berdoanya mungkin di awal tahun ya, supaya kita kalau memang harus melakukan perubahan itu di awal-awal tahun gitu ya, nggak tanggung gitu ya. Nah, kalau misalnya revisi Permenpan 13 ini jadi terbit ya Bapak Ibu di tahun depan, maka ada konsekuensi yang menyertai ya. Yang pertama, seorang JF tidak perlu lagi untuk istilahnya apa ya, untuk mendapatkan angka kredit itu tidak lagi diperoleh dari butir-butir kegiatan ya, tapi hanya mengambil pure dari predikat kinerja ya. Nah, jadi nanti predikat kinerja Bapak Ibu dikonversi menjadi angka kredit. Tentunya yang predikatnya sangat baik beda ya, angka kredit yang diperoleh dengan mereka yang predikatnya baik gitu ya. Nah, pasti beda. Misalkan kalau yang predikatnya sangat baik ya, disebutkan angka kredit yang diperoleh adalah equal dengan 150% angka kredit minimum per tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan predikat sangat baik, ini kita bicara tahun depan ya setelah revisi Permenpan 13 keluar. Kalau Bapak Ibu mendapatkan predikat sangat baik, berarti 150% dikali angka kredit minimal minimal per tahun. Nah, angka kredit minimal per tahunnya berapa? Kalau saya misalnya sebagai JF muda, per tahun itu 25 ya, saya butuh 25. Nah, kalau predikat SKP saya itu sangat baik, berarti 150 kali 25. Saya sudah dapat, berarti 37,5 tanpa perlu nguprek-nguprek butir kegiatan, gitu ya. Nah, itu salah satu konsekuensinya. Nah, nanti juga tentunya akan ada konsekuensi-konsekuensi yang lain ya, selain kita tidak mengumpulkan butir-butir kegiatan, kemudian juga otomatis kalau tidak ada butir-butir kegiatan, ya berarti kan pertanyaan selanjutnya tim penilai angka kreditnya ngapain gitu ya. Kalau tim penilai angka kreditnya tidak lagi menilik butir kegiatan, pertanyaan selanjutnya instansi pembinanya nanti seperti apa. Nah, itu nanti kita tunggu saja revisi Permenpan 13 ini terbit ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menetapkan langkah selanjutnya. Nah, sebelum revisi Permenpan itu terbit, kita tetap masih menggunakan Dupak ya. Dupak yang istilahnya yang selama ini berlaku ya. Jadi jangan sampai, oh iya nanti kata Bu Susan kan nanti keluar revisi Permenpan 13. Ah, saya nggak usah nyusun Dupak. Nah, itu jangan seperti itu ya. Intinya sebelum itu keluar kita masih menggunakan Dupak ya untuk paknya kita ya. Jadi tetap menggunakan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah tadi sekilas mengenai perbedaan antara Permenpan RB nomor 8 dengan Permenpan RB nomor 6. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam mengenai pengelolaan kinerja itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, pengelolaan kinerja ini sama dengan manajemen kinerja PNS Permenpan 8 ya, dalam hal konstruksinya ya, dalam hal struktur ya, kalau kita bicara bangunan itu struktur bangunannya sama gitu ya. Ada 4 lantai, sama ya. Di SMK PNS 4 lantai, di sini juga pengelolaan kinerja juga sama-sama 4 lantai. Bedanya ruangan demi ruangannya yang berbeda ya. Beda desain interiornya, beda merek furniturnya dan lain sebagainya. Nah, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang siklus yang pertama yaitu perencanaan kinerja ya. Nah, perencanaan kinerja ini kalau kita melihat di Permenpan RB nomor 6, sebetulnya apa saja sih yang harus kita rencanakan, apa saja yang harus kita susun ya. Sebetulnya yang harus kita susun di dalam Permenpan RB nomor 6 ini ada 3 hal ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah rencana hasil kerja atau yang kita kenal kalau di Permenpan RB nomor 8 itu rencana kinerja ya. Kemudian yang kedua yang harus kita susun adalah perilaku kerja, lalu lampiran SKP. Nah, sebetulnya baik poin 1, 2 ataupun 3 itu sama-sama kita susun dengan duduk bareng ya, dialog kinerja dengan atasan langsung kita, dengan pejabat penilai kinerja kita ya. Nah, Bu, kok kalau di Permenpan RB nomor 8 kita hanya menyusun rencana kinerja saja.
Memang demikian ya Bapak Ibu, kalau di Permenpan RB nomor 8 hanya rencana kinerja saja. Tapi kalau di Permenpan RB nomor 6 ada rencana hasil kerja, ada perilaku, ada lampiran ya. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, untuk rencana hasil kerja Bapak Ibu sekalian ini coba kita cek bersama ya. Sebetulnya sih dalam hal penyusunannya itu tidak jauh berbeda dengan Permenpan RB nomor 8. Jadi mungkin saya rasa Bapak Ibu masih cukup familiar ya dengan penyusunan SKP ataupun penyusunan matriks peran hasil sebagaimana di Permenpan 8 ya. Nah, di sini masih berlaku ya dialog kinerja, bukan masih berlaku, sudah mulai dialog kinerja ya. Jadi dialog kinerja itu sebetulnya mulai dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan kinerja sampai ke tindak lanjut, evaluasi, itu dialog itu masih berjalan ya. Nah, tapi memang yang paling hits itu memang di perencanaan kinerja ya. Dialog kinerja itu seperti apa, Bu? Nah, nanti pada saat Bapak Ibu menyusun matriks peran hasil gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menyusun matriks peran hasil itulah saatnya di mana Bapak Ibu berdialog kinerja dengan pejabat penilai kinerjanya. Nah, ini mungkin saya boleh bertanya dulu ya Bapak Ibu. Di Pengadilan Tinggi Agama itu belum disetarakan ya Bapak Ibu ya? Halo? Belum ya Pak Bu? Belum disetarakan ya Bapak Ibu ya? Disetarakan eselonnya ya? Iya. Ya, eselonnya maksudnya sudah di layering belum? Yang jadi koor subkoor gitu. Belum. Belum ya, jadi masih eselon 4-3 ya Bu ya? Masih ada ya? Masih. Oke, berarti nanti pada saat dialog kinerjanya antara eselon 3, 4, dan staf-staf ya pelaksana yang ada di bawah eselon 4-nya itu harus duduk bersama ya untuk menyusun matriks peran hasil ya. Nah, jadi dialog kinerja itu dimulai dari situ ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, matriks peran hasil itu apa gitu ya. Nah, matriks peran hasil itu kalau bahasa lengkapnya itu MPPH ya, matriks pembagian peran dan hasil. MPPH, matriks pembagian peran dan hasil. Berarti apa yang dibagi? Peran dan hasil. Peran itu peran siapa? Peran anggota-anggota timnya. Nah, anggota tim itu yang dikatakan tim itu tim apa? Tim selevel eselon 3-nya ya. Nah, tapi mungkin saya juga perlu melihat struktur juga ya. Jadi izin kalau ketua di Pengadilan Tinggi Agama ini selevel eselon berapa ya? Maaf Bapak Ibu. Selevel eselon 2 ya? Atau 1? Eselon dia sejajar dengan gubernur Bu. Oke, eselon 1 berarti ya kalau sejajar dengan gubernur ya. Nah, untuk tim ya yang dikatakan tim kerja di dalam Permenpan 6 ini minimal selevel eselon 3 ya kalau memang strukturnya struktur organisasi yang bukan unit kerja mandiri gitu ya. Nah, tapi kalau struktur organisasi yang unit kerja mandiri itu beda lagi ya. Unit kerja mandiri itu seperti camat ya, kecamatan, puskesmas, kepala sekolah gitu ya. Nah, itu beda lagi. Jadi eselon 3 di sana itu bertindak sebagai pimpinan unit kerja mandiri. Jadi SKP-nya juga SKP pimpinan unit kerja mandiri ya. Nah, kalau misalnya strukturnya seperti di Pengadilan Tinggi Agama ya, misalnya ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, maka yang menjadi ketua timnya di sini adalah eselon 3-nya. Nah, ketua tim inilah yang nanti akan mengenerate ya, mengenerate dialog kinerja dalam penyusunan matrik pembagian peran dan hasil, gitu ya. Tadi ya, yang dibagi itu peran dan hasil, gitu ya. Perannya siapa? Anggota timnya. Karena apa? Setiap anggota tim pasti punya peranan ya, Bapak Ibu. Peranan itu tercermin dari nomenklatur jabatannya, ya. Ada yang kasubag, ada yang kepala seksi, ya, ada yang kasubag TU, ada yang kasih A, kasih B, kasih C, ada yang analis kepegawaian muda, ada misalnya pengelola data. Nah, setiap nomenklatur jabatan, setiap pemangku ya jabatan-jabatan tersebut pasti punya peran. Kalau ada peran, pasti ada output. Output itu adalah hasil, ya. Nah, jadi yang dibagi di dalam matriks peran hasil adalah output
atau hasil kerja berdasarkan peranan kita masing-masing. Iya kan? Seorang prakom pasti perannya berbeda dengan seorang statistisi. Dengan peran yang berbeda itu pasti output pekerjaan yang diharapkan juga berbeda. Nah, itu yang nanti kita bagi. Tapi bagi-baginya nggak asal bagi-bagi kayak bagi-bagi sembako. Kalau bagi-bagi sembako itu kan dia tidak terstruktur ya. Kalau pembagian peran dan hasil harus terstruktur. Inilah yang dikatakan cascading ya. Jadi cascading yang pertama pasti dari level JPT-nya dulu, nanti cascade ke kabak atau kabitnya, baru nanti cascade ke kasub-kasub atau kasihnya. Nanti cascade lagi ke pelaksana-pelaksananya. Nah, itu kita membagi peran dan membagi hasil ya, membagi output ya, hasil kerja ya, bukan bagi hasil koperasi ya. Jadi kita membagi output pekerjaan atau membagi hasil kerja kepada anggota tim sesuai dengan nomenklatur jabatannya ya. Nah, tapi memang Bapak Ibu di perjalanannya kadang ada tuntutan juga ya, misalkan nomenklatur jabatannya A, tapi yang bersangkutan diberikan tanggung jawab B. Nah, karena apa? Misalkan karena yang bersangkutan itu kompeten, atau misalnya yang bersangkutan ini juga selain kompeten, misalnya karena nggak ada orang lagi gitu ya. Nah, itu bisa-bisa saja ditugaskan seperti itu ya. Tapi mungkin dengan catatan perlu diberikan penugasan secara resmi ya, supaya ada legitimasinya gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai ya membagi hasil kerja atau output kerja sesuai dengan peran dari masing-masing anggota tim, barulah nanti kita tetapkan ya dalam bentuk SKP atau sasaran kinerja pegawai. Kalau misalkan ada target yang dirasa tidak masuk akal, bisa diklarifikasi ya atau disesuaikan targetnya. Nah, di Permenpan RB nomor 6 ini juga kita sering mendengar kata-kata ekspektasi ya. Nah, sebetulnya ekspektasi ini adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Nah, ini sepaket ya. Ekspektasi kinerja itu dua ya. Harapan, harapan siapa? Harapan pimpinan terhadap apa? Hasil kerja dan perilaku kerja ya. Jadi harus sepaket ya. Karena pernah ada yang mengatakan, "Bu, saya udah nyusun SKP Permenpan 8." Kan nyusunnya sama-sama aja kan, Bu, dengan Permenpan 6. Iya sih, tapi coba dicek dulu SKP-nya. Ada perilaku kerjanya nggak di bawahnya? Oh iya, Bu, masih kosong. Ya, karena apa? Karena kalau di Permenpan RB nomor 8, nggak ada perilaku kerjanya. Nah, kalau di Permenpan RB nomor 6, itu ada perilaku kerjanya. Jadi harus disusun. Nah, terus siapa, Bu, yang menentukan perilaku kerja kita? Ya, pastinya pejabat penilai kinerja kita ya, bukan diri kita sendiri ya. Jadi dialog kinerja ya. Jadi nanti pejabat penilai kinerja kita menentukan perilaku apa sih yang diinginkan atau diharapkan dari kita. Tapi perilakunya hanya yang masuk core value berakhlak ya, bukan yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya sudah berbicara mengenai matriks peran dan hasil. Yang mana matriks pembagian peran hasil itu kita membagi ya, membagi hasil kerja ya, membagi hasil kerja yang diharapkan dari setiap anggota tim. Nah, ternyata rencana hasil kerja itu ada 4 jenis ya. Jadi jenisnya macam-macam. Ada yang jenisnya outcome, ada yang jenisnya outcome antara, ada yang jenisnya output dan jenisnya layanan. Jadi nanti ini yang nanti akan Bapak Ibu isikan di dalam matriks peran hasil Bapak dan Ibu ya. Misal, kalau outcome, outcome ini levelnya strategis, terus dampaknya juga luas, signifikan, kemudian juga karena strategis, luas, signifikan, berarti pihak-pihak yang berkolaborasi untuk mewujudkan ini tuh sangat banyak sekali ya. Contoh outcome ini, kalau di kami itu penyelenggaraan CAT di seluruh, misalnya seleksi ASN terselenggara di seluruh Indonesia. Nah itu, seleksi ASN seluruh Indonesia. Itu sangat luas sekali ya, seluruh Indonesia. Dampaknya juga pasti luas ya. Dan karena luas, pihak-pihak yang terlibat di situ tuh banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga jenis-jenis outcome ini diperuntukkan untuk JPT eselon 1 dan 2 ya. Nah, kemudian jadi nanti di SKP JPT munculnya outcome ya. Sementara kalau di SKP kita ya munculnya itu ada outcome antara. Nah, kalau outcome antara ini untuk level eselon 3 ya, Bapak Ibu ya, eselon 3, kabak, seperti itu, atau ketua tim ya. Kalau ketua tim itu kalau yang
sudah disetarakan gitu ya. Nah, ketua tim atau yang sudah disetarakan juga koordinator gitu ya. Nah, koordinator biasanya jenis hasil kerjanya itu outcome antara. Outcome antara itu seperti apa sih? Nah, outcome antara itu biasanya 50-50 ya. Dia itu nggak terlalu strategis tapi juga nggak terlalu teknis ya. Kalau saya sih biasanya menyampaikan kalau outcome antara ini atau intermediate outcome ini pekerjaan-pekerjaan yang harus di finishing gitu ya, di finishing oleh seorang kabid ya. Jadi katakanlah sebuah draft ya, draft rumusan kebijakan. Nah, yang menyusun ya, yang menyusunnya misalnya level eselon 4 ya, berupa output. Nah, output ini lebih ke teknis ya, dia menyusun draft rumusan. Nah, nanti yang mengkoreksi, yang memvalidasi, yang menyajikan menjadi sebuah draft yang sudah clean, tidak ada typo-typo, yang sudah siap untuk dibaca pimpinan, itu adalah eselon 3-nya ya, atau kabaknya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi output ya sudah saya bahas ya, bentuknya berarti sangat teknis ya, bisa berkas, bisa dokumen ya, bisa draft. Loh Bu, emang tadi yang disebut kok cuma bendanya aja ya, cuma barangnya aja. Kok nggak ada kata-kata menyusun, mengumpulkan, mengentry, itu kan nggak ada ya. Tadi saya nggak menyebut. Nah, kenapa? Karena yang dibagi-bagi itu adalah hasil kerja. Kalau hasil kerja kan berarti output. Output itu bendanya, ya, benda yang kita hasilkan, yang kita produksi, ya. Nah, berarti kalau hanya bendanya kita tinggal langsung menyebut aja, ya, output kita itu apa? Apakah dokumen, apakah data, apakah laporan, berkas, BIM, ya, misalnya BAP, misalnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang harus kita sebut ya, bendanya, barang jadinya dari hasil pekerjaan kita. Nah, selanjutnya ada layanan. Nah, kalau eh, layanan ini pasti berbicara sesuatu yang berkaitan dengan customer ya. Jadi kalau kita memiliki pelanggan yang atau customer yang harus dilayani, nanti output atau bahasa SKP-nya itu layanan. Contoh, layanan kepegawaian terselenggara sesuai dengan SOP. Nah, nggak apa-apa kita menggunakan kata layanan di depannya ya, boleh ya. Jadi kalau tadi misalnya kalau output itu kan ada dokumen, ada berkas, ada data. Nah, kalau layanan langsung disebut layanan. Ada layanan keuangan, layanan kesehatan, layanan layanan hukum misalnya ya, layanan bantuan hukum, layanan konsultasi hukum, layanan mediasi misalnya ya. Nah, itu. Jadi bisa langsung disebutkan saja layanannya apa ya. Nah, selanjutnya hasil kerja yang tadi sudah kita dialog kinerjakan ya, siapa yang ngerjain layanan kepegawaian, siapa yang ngerjain layanan keuangan, siapa yang mengerjakan layanan keTUan. Nah, itu tadi udah dibagi-bagi ya. Nah, selanjutnya kita ukur ya, kita ukur dengan menggunakan aspek indikator kinerja. Nah, aspek indikator kinerja ini adalah kalau saya menyebutnya penggaris gitu ya. Jadi rencana hasil kerja ini harus diukur dengan menggunakan penggaris. Penggarisnya ada 4. Ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Ini harus diukur gitu ya. Supaya kita tahu rencana hasil kerja yang kita hasilkan ini bagus atau enggak gitu ya. Nah, jadi harus diukur dari segi kuantitas, kualitas, waktu, atau biaya. Nah, kalau di Permenpan RB nomor 8 itu kan karena formatnya banyak rumusnya jadi saklek ya gitu. Kadang-kadang kalau satu aspek dihapus, amburadul semua. Format Excel-nya, rumusnya langsung pada amburadul ya. Nah, kalau di Permenpan RB nomor 6, semisal Bapak Ibu hanya ingin rencana hasil kerjanya mungkin hanya bisa diukur dari aspek kuantitas dan waktu, maka yang kualitas ini dihapus pun tidak apa-apa, tidak menyebabkan perubahan rumus atau formula ya. Jadi masih fleksibel. Nah, kemudian ini dituangkan ya baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif ini bentuk SKP-nya ya, Bapak Ibu. Jadi bentuk SKP-nya. Ini saya lewat saja, ini lewat. Nah, jadi hasil kerja tadi yang saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa yang kita sebut itu adalah output-nya ya. Nah, output-nya ya di dalam Permenpan RB nomor 6 ya. Output-nya apa? Jadi kata-kata ini sudah tidak ada ya di Permenpan RB nomor 6.
ya. Jadi yang muncul itu misalnya ini, terus ini ya, ini gitu ya. Nah, sementara kata-kata ini tidak ya. Jadi hanya muncul ini ya, bahannya saja ya. Oke, next. Nah, ini rumus ya. Nah, ini rumus bahasa sederhana saja. Jadi banyak yang bertanya, Bu, kalau SKP bahasa SKP itu yang Permenpan 6 itu seperti apa sih? Rumusnya kayak gimana? Nah, ini sebetulnya rumus sederhana aja. Yang pertama kita sebutkan dulu hasil jadinya, baru ekspektasi, value atau standar. Hasil jadi itu kalau saya menyebut di sini ya, Indomie beserta bahan pelengkapnya ya. Kemudian ekspektasi, value atau standar ini yang diberikan warna kuning ya. Dimasak sesuai SOP, menggugah selera dan siap untuk disajikan. Nah, yang kuning ini adalah ekspektasi dari pimpinan terhadap hasil kerja kita berupa Indomie ya. Jadi pimpinan mengharapkan Indomie itu harus yang seperti ini loh. Saya nggak mau ya Indomie itu nggak sesuai SOP ya. Nggak sesuai SOP itu misalnya Indomie goreng dikasih kuah, Indomie kuah nggak dikasih kuah gitu. Itu kan yang namanya tidak sesuai SOP ya. Nah, jadi yang kuning-kuning ini adalah yang diharapkan dari seorang pimpinan atau pejabat penilai kinerja terhadap hasil kerja kita. Nah, jadi nanti bahasa SKP Bapak Ibu kayak gini ya. Nah, kemudian untuk contoh SKP kuantitatif, Bapak Ibu sekalian, nah contoh SKP kuantitatif itu seperti ini ya. Kalau di Permenpan RB nomor 6, yang harus kita cek pertama kali ini. Ini adalah harus diisi sesuai dengan nomenklatur jabatan kita masing-masing. Jadi banyak kejadian karena kopa semua ini lupa diganti gitu ya. Nah, ini harus diganti ya sesuai dengan nomenklatur jabatan. Lalu pendekatan hasil kerjanya, nah ini juga diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai yang kuanti, berarti ini isi dengan kuanti. Kalau yang kuali atau kualitatif, ini juga diisi dengan kualitatif ya. Nah, selanjutnya ini untuk SKP, contoh SKP seorang pejabat pimpinan tinggi ya. Ini seorang eselon 1 dinilai oleh menteri ya. Nah, ini SKP-nya kalau saya sampaikan masih menggunakan rumus saya yang dulu ya, SKP JPT itu plek-ketiplek ya. Plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Berarti untuk mengisi SKP kuantitatif seorang JPT ya, dalam hal ini seorang Direktur Jenderal 3, ini diambil plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Ya, perjanjian kinerja siapa? Ya, perjanjian kinerjanya Direktur Jenderal 3 ya, Bapak Ibu. Nah, yang plek-ketiplek kan hanya sampai target aja ya. Ini ada perspektif, Bu. Ini isinya gimana? Nah, perspektif ini sebetulnya diambil dari balance scorecard ya, tapi mungkin kita nggak terlalu membahas detail sekarang ya untuk perspektif. Nah, yang perlu saya catat di sini mungkin yang perlu ada ya di dalam SKP JPT ya, yaitu perspektif penerima layanan ini perlu ada. Kemudian satu lagi yang wajib itu adalah perspektif anggaran ya. Jadi semisal di perjanjian kinerja pimpinan belum ada anggaran ya atau indikator yang membahas terkait anggaran, ini wajib ditambahkan di dalam SKP JPT-nya ya, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya yang poin yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Kalau Permenpan 6 ini nempel ya perilakunya, nempel. Jadi di bawah rencana hasil kerja nempel perilaku kerjanya. Dan ini sudah disediakan indikator-indikatornya ya. Jadi untuk aspek berorientasi pelayanan sudah dibantu dengan 3 indikator ya. Jadi masing-masing aspek perilaku dibantu dengan 3 indikator. Jadi ketika kita merumuskan ya perilaku bawahan saya itu tahun ini, misalnya tahun 2023 ini saya pengennya seperti apa ya gitu ya. Nah ini sudah dibantu ya di sini. Tapi semisal Bapak Ibu punya catatan-catatan kecil di tahun lalu terhadap bawahan Bapak Ibu, misalnya bawahan saya ini kayaknya tiga-tiganya oke nih, cuma satu yang kurang, ramahnya aja kurang. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan nanti di ekspektasi khusus, misalnya melayani dengan penuh keramahan gitu ya, dan menjalankan 5S. Nah, seperti ini. Ini bisa ditambahkan di ekspektasi khusus ya. Nah, jadi tugas pimpinan ya, tugas pejabat penilai kinerja selain melakukan dialog kinerja juga harus mampu untuk merumuskan
perilaku kerja bawahan kita itu pengennya seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, ini aspeknya ada 7 ya totalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah ini perspektif, mungkin saya bahas sekilas saja ya untuk perspektif di dalam Permenpan 6, hanya SKP JPT saja atau pejabat pimpinan tinggi saja yang ada perspektifnya. SKP kita enggak ya, jangan khawatir. SKP pejabat administrasi, fungsional, pelaksana tidak ada. Jadi perspektif ini hanya khusus untuk pejabat pimpinan tinggi saja ya. Nah, yang nomor 1, perspektif yang pertama adalah penerima layanan ya, jelas ya. Kalau penerima layanan ini pasti hal-hal yang berkaitan dengan penerima layanan kita, customer kita ya. Karena perspektif penerima layanan ini merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan. Jadi hal-hal yang memang manfaatnya itu dirasakan ya oleh penerima layanan kita, maka masuknya ke perspektif penerima layanan. Lalu yang kedua adalah proses bisnis ya. Kalau ini lebih kepada perbaikan proses ya, proses-proses yang terjadi atau yang kita lakukan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan ya. Jadi kalau tadi itu kaitannya langsung dengan penerima layanan, kalau ini tidak ya. Jadi apa sih yang kita kelola, apa yang kita godok, apa yang kita hasilkan untuk meningkatkan kepuasan penerima layanan kita. Lalu yang poin ketiga adalah penguatan internal. Nah, kalau penguatan internal ini adalah apa yang kita kuatkan dari dalam ya. Dari dalam itu dari dalam unit kerja. Bisa SDM-nya, bisa pengelolaan kinerja unitnya, bisa RB unitnya ya dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita kuatkan secara internal. Lalu yang keempat adalah perspektif anggaran. Nah, ini merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas efisiensi penggunaan anggaran. Nah, ini juga 1 dan 4 ini setidaknya harus ada di dalam SKP pimpinan ya atau pejabat pimpinan tinggi. Nah, ini adalah contoh SKP kualitatif. Nah, khusus untuk SKP kualitatif ini formatnya tidak berbeda antara JPT, JA, ataupun jabatan fungsional. Ini sama ya. Dan ini kita bisa melihat tidak ada sekat-sekat ya, tidak ada sekat yang berisi aspek, tidak ada sekat yang berisi indikator, dan tidak ada sekat yang berisi target. Jadi sekat-sekat itu semua diruntuhkan ya, dan kita tuangkan dalam bentuk narasi atau paragraf ya. Jadi bukan berarti dengan diruntuhkan itu hilang, tidak, tapi kita ramu menjadi sebuah paragraf ya. Dan ini SKP kualitatif ini sangat cocok bagi mereka yang memang targetnya itu unpredictable, nggak bisa diprediksi ya. Misalnya custom officer di bandara, nggak bisa prediksi. Petugas pengecekan barang, bea cukai, nggak bisa diprediksi berapa per bulan yang harus dicek gitu ya, nggak bisa. Nah, boleh pakai SKP kualitatif karena targetnya tidak mesti disebutkan secara absolut di sini ya. Oke, ya selanjutnya. Nah, ini yang kuantitatif untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional dan juga pelaksana ya. Ini mirip dengan Permenpan 8. Oke, sebentar ya. Nah, ini mungkin ada sedikit contoh ya, contoh saja. Jadi tadi saya sampaikan bahwa SKP itu kalau SKP pejabat pimpinan tinggi itu plek-ketiplek ya Bapak Ibu ya dari perjanjian kinerja. Nah, ini juga sudah saya masukkan sedikit contoh ya. Yang sebelah kiri ini adalah perjanjian kinerja dan yang sebelah kanan ini adalah SKP dari pejabat pimpinan tinggi. Nah, yang sebelah kiri ini kalau bentuk dari perjanjian kinerja itu kan ada 3 komponen ya Bapak Ibu. Ada biasanya ya, ada sasaran. Ini saya belum zoom ya, nggak apa-apa ya, supaya kelihatan overview-nya. Nah, yang pertama itu ada sasaran, yang kedua indikator kinerja utama, lalu ada target. Nah, ini kita plek-ketiplekan ya, dari kolom sasaran, ini kita plek-ketiplekan ke rencana hasil kerja pada SKP. Kemudian dari kolom indikator kinerja utama, ini juga plek-ketiplek dikopas ke kolom indikator kinerja individu pada SKP. Target juga sama, ini kita copy, kita pindahkan plek-ketiplek ke kolom target pada SKP pejabat pimpinan tinggi ya. Nah, selanjutnya saya coba zoom in. Selain plek-ketiplek juga ada beberapa
komponen yang bisa ditambahkan ya. Nah, komponen yang bisa ditambahkan di sini adalah direktif pimpinan. Nah, ini bisa ditambahkan karena apa? Karena sepanjang tahun berjalan ini tentunya pimpinan itu juga sering juga mendapatkan disposisi ya dari atasannya. Nah, disposisi-disposisi itu tidak masuk nih ke dalam PK. Nah, jadi boleh ditambahkan direktif pimpinan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang direktif pimpinan ini tidak hanya pada pejabat pimpinan tinggi aja ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan direktif pimpinan juga ya, atau mendapatkan penugasan-penugasan. Nah, cuma kalau untuk pejabat fungsional, mungkin direktifnya ini perlu dilengkapi dengan surat tugas ya, karena ya untuk angka kredit juga sih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan direktif pimpinan, namun sebaiknya dilengkapi dengan penugasan secara formal dalam bentuk surat tugas. Oke, saya coba zoom out. Nah, ini juga ada contoh lain ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah punya perjanjian, oh maaf, sudah punya pohon kinerja ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya pohon kinerja atau ada yang mengenal dengan nama cascading IQ ya. Nah, sebetulnya pohon kinerja ini atau cascading IQ ini juga bisa menjadi jalan tol dalam membuat matriks peran dan matriks pembagian peran dan hasil ya. Nah, yang di atas ini adalah pohon kinerja atau cascading IQ. Lalu yang di bawah ini adalah matriks pembagian peran dan hasil untuk tim kerja subdirektorat 2 ya. Nah, ini seperti subdirektorat 2-nya itu yang sudah disetarakan mungkin yang level eselon 4, level eselon 3-nya belum. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek dari struktur pohon kinerjanya. Nah, pohon kinerja itu pasti ya, dia mengalir dari atas ke bawah. Dari level eselon 1 dulu nih ya, yang atas itu menteri. Nanti menteri turun lagi ke eselon 1-nya. Misalnya ini turun ke salah satu eselon 1 ya, yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur. Ini salah satu eselon 1. Nah, dari satu eselon 1 ini diturunkan ke beberapa direktur ya. Coba saya zoom out lagi. Nah, ini diturunkan ke ini dirjen ya eselon 1 diturunkan ke direktur. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 direktur. Yang di-highlight di sini yang warna biru ini ya. Salah satu direktur ini menurunkan ke salah satu Kasubdit ya. Kasubditnya ini cuma salah satu. Nanti di sebelah kanannya ada lagi panjang ya, Kasubdit 2, Kasubdit 1. Nah, ini contohnya diambilnya satu Kasubdit saja ya. Jadi eselon 2-nya punya IQ berupa meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan bla 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 bla. Terus indikator kinerjanya persentase kabupaten kota yang nilai indeks bla bla bla. Diturunkan ke salah satu Kasubdit ya. Di sini yang pertama aplikasi, ya, tersedianya aplikasi SIMBG, lalu respon yang cepat dan akurat, dan meningkatnya jumlah pegawai yang menguasai aplikasi. Ya. Nah, ini tinggal di copy ke sini kalau sudah ada pohon kinerja. Ya. Jadi, yang tersedianya aplikasi SIMBG yang reliable dan user friendly, ini copy, pindahkan ke sini, dimodif menjadi bahasa Indomie tadi ya. Saya menyebut bahasa Indomie. Bahasa Indomie itu tidak ada kata tersedianya ya, tapi langsung seperti ini ya. Nah, boleh ditambahin bumbu ya, sama kayak Indomie kita juga kadang-kadang pengen nambahin rawit ya, pengen nambahin saus gitu ya, pengen nambahin tomat. Nah, sama. Jadi aplikasi SIMBG yang reliable dan user friendly ini di-copy paste ke sini. Kemudian ditambahkan ya, ditambahkan bumbu. Nah, saya pengen nambahin bumbu nih, Bu. Misalnya sesuai SLA atau Service Level Agreement ya. Nah, sesuai SLA dan sesuai NSPK. Jadi ditambahin ini ya. Tapi yang lainnya sama. Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses yang reliable dan user friendly. Nah, ini yang nggak saya tandain warna merah sama kan ya. Nah, selanjutnya respon yang cepat dan akurat bla 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 bla. Ini juga copy, pindahkan ke sini ya. Sama ya. Lalu yang ketiga juga sama, meningkatnya jumlah pegawai bla bla bla. Nah, ini juga copy ya, pindahkan ke sini. Cuma ini ada yang diganti. Yang ini ya,
diganti menjadi semakin banyak ya, semakin banyak pegawai dinas PU bla 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 ya. Jadi kalau sudah ada ini, menyusun matriks peran hasil itu sudah seperti jalan tol ya kalau ada pohon kinerja atau cascading IQ. Nah, selanjutnya dari matriks peran hasil ini Bapak Ibu sekalian ya, kita bagi-bagi lapak ya. Kita bagi-bagi lapak Bapak Ibu sesuai dengan peranan masing-masing kita ya. Karena setiap orang dengan peran yang berbeda pasti hasil kerja yang dituntut juga berbeda. Nah, tadi Kasubdit ini sudah mendapatkan 3 rencana hasil kerja ya yang kita peroleh dari pohon kinerja ya. Kalau tidak ada pohon kinerja berarti ini didapatkannya dari mana, Bu? Ini didapatkan dari indikator kinerja utama atau indikator kinerja individu yang diturunkan dari eselon 2-nya ya gitu. Jadi kalau misalnya pohon kinerja nggak ada, ya berarti diturunkannya dari indikator kinerja individu pada SKP eselon 2 ya, sama aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kita mendapatkan 3 ya, ada aplikasi SIMBG, ada respon yang cepat dan akurat, dan semakin banyak pegawai yang bisa melayani penerbitan PBG dan IMB bla 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 ya. Nah, ini Kasubdit ini punya anggota ya. Salah satu yang disebut di sini adalah JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda. Ada banyak ya anggotanya selain JF ini, tapi yang dicontohkan di sini hanya 1. Nah, kemudian untuk aplikasi SIMBG ini di-cascade ke JF Teknik Tata Bangunan ya. Aplikasi, dalam membuat aplikasi pasti dibutuhkan proses bisnis. Maka proses bisnis ini diminta dihasilkan dari JF Teknik Tata Bangunan. Karena kan kalau JF Teknik Tata Bangunan pasti paham betul nih ya, aplikasi per tata bangunanan itu yang seperti gimana gitu ya. Nah, jadi diturunkan ke yang bersangkutan. Nah, selanjutnya JF Teknik Tata Bangunan ini kan karena JF ya butuh angka kredit juga gitu ya. Nah, bolehlah ditambahkan telaahan ya atau kajian ya terkait dengan perluasan penggunaan aplikasi. Nah, jadi sebetulnya di matrik peran hasil ini kita bisa menambahkan juga butir-butir ya kegiatan yang terkait dengan rencana hasil kerja yang diturunkan dari ketua timnya atau dari kabit kasubditnya ya. Tapi tetap yang pertama harus disebut adalah cascading rencana hasil kerja yang diturunkan dari kasubditnya. Jangan dulu telaahannya duluan, jangan ya. Proses bisnisnya duluan baru telaahan ya. Nah, kemudian setelah kita menyusun matriks peran hasil, barulah kita menyusun SKP ya, SKP, JPT, JA, dan JF. Nah, caranya juga mudah. Nah, sekarang saya mau nyusun SKP Kepala Subdirektorat 2 ya, sebagaimana ada di sini ya. Nah, kalau kita sudah ada matrik peran hasil itu tinggal kopas juga ya. Tinggal kopas. Sama halnya dengan SKP JPT yang plek-ketiplek dari PK, maka SKP kita juga plek-ketiplek dari MPH ya. Nah, contoh nomor 1. Saya coba zoom-nya mana ya? Ya, nah misalnya aplikasi SIMBG bla 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 user friendly. Ini copy ya. Lalu kita pindahkan ke sini rencana hasil kerja. Aplikasi SIMBG menjalankan bla 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 bla. Sama persis ya, plek-ketiplek. Nah, selanjutnya sama juga nih, respon yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat bla 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 bla. Copy ya. Kemudian pindahkan ke sini ya, respon yang cepat dan akurat bla 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 bla. Paste. Sama juga dengan ini, semakin banyak pegawai dinas bla 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 bla. Ini copy ya, pindahkan ke sini ya, sama persis. Nah, ya. Nanti kalau sudah menghasilkan ini, langkah selanjutnya tinggal menentukan aspek, indikator kinerja individu dan juga targetnya gitu ya. Jangan lupa nanti rencana hasil kerja pimpinan ya, atau dalam hal ini rencana hasil kerjanya direktur yang nyantol dengan aplikasi SIMBG ini juga harus kita masukkan ke sini ya. Terus Bu, kalau saya mau bikin SKPJF teknik tata bangunan gimana? Sama aja. Berarti yang probis, telaahan ya, pengguna dan pengelola, telaahan dan seterusnya, modul, peserta, pelatih, peserta itu copy aja semua ke sini ya, ke sini ya. Nah, seperti itu untuk penyusunan SKP kuantitatif. Nah, kalau kuali, nah ini mungkin saya contohkan yang kualitatif ya. Sama ya, yang kita copy tetap dari rencana hasil kerjanya. Contoh, aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses bla 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 user friendly
copy ya, ini garis kuning, copy, lalu paste ke sini ya. Aplikasi SIM BG menjalankan bisnis proses bla bla bla. Udah aja gini doang ya, Bapak Ibu, sama persis. Ini kalau kualitatif ya. Nah, lalu ada lagi respon yang cepat dan akurat bla 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 bla. Copy, pindahkan ke sini ya. Lalu semakin banyak pegawai dinas PU bla 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 bla. Copy, pindahkan ke sini ya. Nah, jadi kalau yang kualitatif ini seperti ini ya. Oke, kalau ini kayaknya perilaku kerja sudah ya. Nah, selanjutnya kita ke lampiran SKP. Nah, kalau lampiran SKP ini sebetulnya juga dialog kinerja juga sih antara atasan dan bawahan untuk menentukan atau untuk, mengetahui kira-kira rencana hasil kerja kita ini butuh apa aja gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan, kemudian, mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa, konsekuensi positif dan negatifnya bagaimana. Nah, contohnya misalkan ya, yang pertama nih Bapak Ibu, tadi si Kasubdit tadi itu diberikan tugas menghasilkan aplikasi. Nah, berarti kan butuh sumber daya yang dibutuhkan, ya, bisa SDM, bisa anggaran, bisa perlengkapan kerja, bisa pendampingan pimpinan, bisa sarana prasarana, ya. Jangan sampai bawahan dituntut tapi nggak ada anggarannya, misalnya ya, dituntut sesuatu yang membutuhkan anggaran, tapi anggarannya nggak ada, ya. Atau misalnya dituntut menghasilkan sesuatu yang membutuhkan bantuan SDM lain, tapi SDM-nya nggak disediakan. Nah, inilah fungsi dari penyusunan lampiran SKP ya. Jadi ada kita membutuhkan apa, itu didialog kinerjakan dengan pimpinan. Misalnya sarpras ya, komputer dan lain sebagainya itu juga didialog kinerjakan. Nah, poin yang kedua yang didiskusikan juga adalah skema pertanggungjawaban. Sebetulnya ini sih mirip kayak kita waktu mengerjakan tesis ya, atau mengerjakan skripsi, atau mengerjakan tugas ya, waktu kuliah, waktu sekolah, kapan sih kita mau atau kita harus mengumpulkan pekerjaan kita gitu ya, kapan kita harus mengirimkan gitu ya, mengirimkan atau mensubmit ya, mensubmit eh, pekerjaan kita kepada atasan gitu ya. Dan bukti kinerja yang diharapkan berupa soft file atau hard file dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah konsekuensi positif dan konsekuensi negatif ya. Jadi semisal ini antara atasan dan bawahan ya, Bapak Ibu ya, antara pejabat penilai kinerja dengan stafnya atau bawahannya. Nah, konsekuensi positif itu di dalam Permenpan 6 bisa berupa apresiasi material atau imaterial dan bisa juga berupa penugasan baru. Nah, apresiasi material berarti kan berupa penugasan maaf, berupa hal-hal yang sifatnya materialistik ya, Bapak Ibu ya, kebendaan ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu agak-agak kagok, memberikan konsekuensi yang berupa benda, bisa juga sih menggunakan yang imaterial. Nah, imaterial ini mungkin misalkan ada kelonggaran-kelonggaran, misalnya yang diberikan oleh pimpinan ya, misalnya ada, flexible working arrangement atau, working from anywhere ya, itu bisa ya. Atau misalnya penugasan baru. Nah, tapi penugasan baru ini juga kita harus hati-hati ya dalam memberikan konsekuensi positif berupa penugasan baru. Jangan sampai penugasan baru ini malah bukannya dianggap sebagai konsekuensi positif, malah dianggap konsekuensi negatif gitu ya, karena kok saya jadi dihukum nih dengan tugas-tugas yang lain gitu ya, tambah numpuk, tambah apa. Nah, jadi penugasan barunya ini harus, apa ya istilahnya, harus, ada yang ditingkatkan dari sini. Entah itu ada peningkatan kompetensinya, atau entah itu juga ada, peningkatan misalnya networking-nya, atau mungkin ada kesempatan untuk meningkatkan skill gitu ya. Nah, jadi penugasan barunya tuh juga harus nyeni juga gitu ya Bapak Ibu ya, bukan penugasan baru yang rutin. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya untuk konsekuensi negatif ya berupa teguran. Ya, teguran kita kayaknya udah biasa ya teguran itu. Kemudian pengalihan, penugasan ya, berupa pengalihan penugasan. Jadi, pengalihan penugasan ini adalah kalau di istilah di parlemen itu mosi tidak percaya ya, dan ini menurut saya cukup keras juga ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan tugas, kemudian diambil alih ya karena kita tidak berkinerja lalu diberikan ke orang lain, itu tuh merupakan teguran yang paling keras menurut saya ya. Sama seperti presiden. Kalau misalnya presiden di sidang DPR
diberikan mosi tidak percaya kan ya Bapak Ibu, langsung reputasinya kan langsung turun dan bisa jadi ada konsekuensi lain ya setelah pemberian mosi tidak percaya ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari lampiran sasaran kinerja pegawai ya, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi ya. Ini adalah bentuk dari formulir tadi ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah siklus yang pertama yaitu perencanaan kinerja ya. Lalu siklus yang kedua adalah pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, sebetulnya di sini ini adalah kelanjutan dari siklus pertama dalam hal perencanaan kinerja. Nah, dari perencanaan kinerja yang sudah kita susun untuk 1 tahun penuh ini ya Bapak Ibu ya, untuk 1 tahun. Nah, selanjutnya kita menyusun ya, atau kita membreakdown rencana hasil kerja tersebut ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk membreakdown rencana kinerja tahunan yang masih gelondongan menjadi rencana kinerja bulanan ya, yang mana rencana kinerja bulanan ini kan pasti lebih mudah dicapai, targetnya lebih kecil, lebih achievable gitu ya. Nah, ini dibahas di dalam pelaksanaan kinerja. Nah, di dalam pelaksanaan kinerja ini, rencana kinerja yang sudah kita susun secara tahunan kita breakdown menjadi rencana aksi ya Bapak Ibu. Kenapa harus di breakdown? Nah, ibarat kata Bapak Ibu punya tugas, misalnya Bapak Ibu punya 1 karung keripik pedas mak icih misalnya ya. 1 karung keripik pedas mak icih ini isinya 50 kilogram. Bapak Ibu punya waktu 12 bulan untuk melakukan repackaging ya dari 25 kilogram keripik menjadi bungkus-bungkus yang isinya 500 gram ya. Nah, yang 500 gram ini kan lebih mudah dicapai ya, karena kan nggak mungkin 1 karung ini kita kerjain di bulan Januari semua tuh nggak mungkin, ya kan? Pasti kita breakdown ya, 25 kilogram bagi 12 bulan, ya berarti per bulan itu berapa kilo gitu ya. Kayaknya kalau 25 kilogram susah baginya ya, mungkin yang 48 kilo. Nah ya 48 kilo lebih gampang baginya. 48 bagi 12 berapa Ibu-ibu? Bapak Ibu berapa ya? 48 bagi 12, 4 kilo ya. Nah jadi tiap bulan kita merepackaging ya 4 kilo keripik ya. Jadi 4 kilo, Januari 4 kilo, Februari 4 kilo ya dibungkus gitu ya. Kemudian nanti Maret juga 4 kilo ya. Tapi dibungkusnya itu dalam kemasan pack kecil yang isinya itu 100 gram. Nah, 4 kilo bulan Januari di-pack, di-repackage. Nanti Februari 4 kilo itu kita repackage lagi dalam kemasan yang lebih kecil. Nah, itu rencana aksi itu seperti itu ya. Atau kalau di pelaksanaan kinerja ini dikenal dengan trajektori target juga ya. Nah, jadi rencana aksi atau trajektori target itu kita membreakdown ya. Nggak mungkin intinya 1 karung 48 kilo keripik pedas ya, kita kerjain dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi harus di breakdown selama 12 bulan ya. Nah, ini disepakati melalui dialog kinerja. Jadi per bulannya apakah 4 kilo, ataupun 5 kilo, atau 3 kilo, nah itu harus disepakati dengan pejabat penilai kinerjanya. Nah, ini bentuk formatnya ya Bapak Ibu. Oke, ini mungkin saya nggak terlalu berbicara banyak ya di siklus kedua karena kita lebih fokus ke siklus yang pertama ya. Nah, selanjutnya adalah pemantauan kinerja. Nah, pemantauan kinerja ini ya, ini dilakukan sebetulnya saran dari Permenpan 6 ini dilakukan secara insidentil ya. Insidentil itu mendadak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak apa ya, tidak punya waktu-waktu khusus ya. Jadi atasan ini boleh mendadak dangdut gitu ya untuk melakukan pemantauan kinerja ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya pindah dulu.
Mohon maaf ya, Bapak Ibu ya, pesan sponsor. Iya, baik. Nah, selanjutnya adalah pemantauan kinerja ya, yang mana ini sebetulnya observasi ya, observasi dari seorang pejabat penilai kepada hasil kerja bawahannya ya. Tapi dari hasil observasi ini harus ada ujung pangkalnya. Nah, ujung pangkal dari hasil observasi ini bukan berarti kita hanya ngeliatin aja ya, kerja nggak ya dia, kerja nggak ya. Nah, nggak juga. Tetap dari hasil observasi ini, apa yang diobservasi bukan dia hari ini pakai baju apa ya, pakai sepatu apa ya, hari ini rambutnya dicat warna apa ya, bukan itu ya. Tapi yang diobservasi itu adalah hasil kerjanya, ya. Jadi capaian rencana aksi atau capaian trajektori targetnya atau capaian kinerja yang lainnya. Nah, dari situ kita berikan umpan balik gitu ya. Nah, umpan balik ini selain terhadap capaian hasil kerja juga diberikan atas perilaku kerjanya juga nih. Yang core value berakhlak tadi dijalankan enggak? Yang tadi pesan saya di awal untuk melayani dengan senyum itu dijalankan enggak bulan ini? Nah, itu juga diberikan umpan balik ya, Bapak Ibu. Nah, umpan balik ini bisa langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu tatap muka. Tidak langsung itu ya nggak mesti tatap muka juga ya, bisa ya. Sekarang zaman sudah canggih ya. Nah, kemudian umpan balik ini dituangkan dalam bentuk rekaman informasi ya, umpan balik berkelanjutan dan ini sebetulnya nama formulir aja ya. Nama formulir umpan baliknya namanya rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Nah, selanjutnya pemberian umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan juga selain oleh atasan, bisa juga oleh rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya, dan pihak lain yang berhubungan dengan pegawai. Ya, misalnya pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai itu yang paling ekstrim di Permen 46 ini, contohnya adalah seorang yang sedang tugas belajar diberikan umpan balik oleh teman kuliahnya di kelas. Nah, itu salah satu contoh atau seorang nakes diberikan umpan balik dari customer-nya atau pasiennya, itu bisa. Nah, Bu, kok bisa seorang yang tugas belajar diberikan umpan balik sama teman di kelasnya, emangnya bikin SKP gitu ya? Karena kan di Permenpan RB nomor 8 yang tugas belajar nggak bikin SKP. Nah, kalau di Permenpan RB nomor 6 yang tugas belajar juga buat SKP ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bedanya lagi dengan Permenpan 8. Di Permenpan 6 membuat SKP ya, yang tubel juga membuat, tapi memang bentuknya aja yang agak sedikit beda dikit gitu ya, tapi kalau secara struktur sih sama. Nah, ini next aja. Ini juga nanti next ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih mendetail nanti saya sampaikan. Saya mungkin selanjutnya, nah umpan baliknya di sini ya. Nah, ada di sini umpan balik. Tapi sebetulnya umpan balik ini juga akan muncul di format evaluasi kinerja ya. Selain muncul di format ini, nanti muncul juga di format evaluasi hasil kerja. Oke, nah selanjutnya kita beralih. Nah, ini contoh umpan balik ya. Nah, ini ya, pimpinan titik 2. Realisasi pegawai telah memenuhi bla 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 bla. Ya, ini contoh aja ya, Bapak Ibu, ini contoh umpan balik atas bukti atas realisasi yang sudah dicapai oleh Pak Kadis ini ya atau kepala dinas ini ya. Di sini dikatakan targetnya hanya 50-60%. Padahal kalau di capaian, mohon maaf, capaiannya 50-60. Sementara di sini targetnya itu keluarga ya. Berarti keluarga ini setidaknya sebagian besar ya atau harusnya semuanya ya. Tapi ini target hanya 50-60. Tapi umpan balik dari pimpinannya memberikan justifikasi ya, walaupun di bawah capaian ya targetnya, tapi menurut pimpinan sudah sesuai ekspektasi karena masih konsentrasi pada pandemi COVID, penanganan pandemi, pemberian vaksin. Jadi targetnya capaiannya di bawah target ya. Nah, inilah salah satu fungsi dari umpan balik. Seandainya umpan balik ini nggak ada, Bapak Ibu ya, sebentar. Seandainya umpan balik ini nggak ada, ya, maka Bapak Ibu hanya akan mendapatkan rating dari capaian ini aja. Dengan capaian yang kurang di bawah target, pasti ratingnya itu di bawah ekspektasi. Tapi dengan adanya umpan balik seperti ini, ratingnya bisa sesuai ekspektasi. Ya, nah ini salah satu fungsi juga dari umpan balik ya. Oke, ini contoh ya. Oke, nah ini perilaku kerja juga diberikan umpan balik ya.
Nah, sekarang bimbingan kinerja, pembinaan kinerja ini dilakukan dengan 3 hal ya, konseling, coaching, dan mentoring ya. Mungkin ini sekilas saja. Oke, selanjutnya kita ke penilaian kinerja. Mungkin nanti saya izin ya 9:45 saya boleh break ya, saya pengen minum. Oke. Nah, selanjutnya adalah penilaian kinerja. Nah, ini yang sangat berbeda 180 derajat plus ya dibandingkan dengan Permenpan RB nomor 8. Nah, definisinya ya, kita harus melihat dulu definisi dari evaluasi kinerja ini. Nah, ini adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai ya. Nah, jadi PPK-nya mereview hasil kerja dan perilaku kerja ya, sepaket hasil kerja dan perilaku kerja selama waktu tertentu. Waktu tertentu itu bisa periodik, bisa tahunan ya. Dan menetapkan predikat kinerja. Predikat kinerja itu ada sangat baik, baik, kurang, cukup ya, sangat kurang ya. Berdasarkan kuadran kinerja. Kuadran kinerja yang tadi 9 kotak tadi ya, ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, selanjutnya pejabat penilai kinerja definisinya adalah atasan langsung atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Kemudian PLT dan PLH ini dapat diberikan kewenangan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja untuk menilai kinerja. Jadi boleh ya ketika seseorang ini didapuk, diamanahi menjadi seorang PLT atau PLH, maka beliau ini menilai ya unit organisasi yang dia diamanahi kepada beliau sebagai PLT ya. Misalnya seorang Kabiro SDM diberikan tugas sebagai PLT di Kabiro Humas. Nah, sebagai PLT Kabiro Humas yang bersangkutan bisa menilai kinerja para pegawai di bawah Biro Humas ya. Nah, selanjutnya ketika ada penugasan dari unit lain, maka pimpinan unit kerja lain yang memberikan penugasan memberikan umpan balik. Jadi bukan nilai yang diberikan, tapi umpan balik ya. Nah, ini juga berlaku untuk Bapak Ibu yang diperbantukan. Nah, pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja sepanjang JF dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri. Nah, evaluasi kinerja ini Bapak Ibu ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, yang dievaluasi ini ada 2 ya, hasil kerja dan perilaku kerja, yang mana dievaluasi secara periodik maupun tahunan. Kalau periodik dinamakan siklus pendek, kalau tahunan dinamakan siklus penuh. Nah, tahap yang pertama adalah capaian kinerja organisasi periodik ya. Jadi, yang pertama kita harus memahami dulu capaian kinerja organisasi kita itu segimana gitu ya. Apakah sangat baik, apakah istimewa ya, atau cukup, atau kurang dan lain sebagainya. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu harus mengetahui capaian kinerja atasan Bapak Ibu ya, atasan atau pejabat penilai kinerja. Berarti SKP-nya atasan Bapak Ibu predikatnya apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari predikat kinerja atasan Bapak Ibu, kita mengetahui pola distribusi predikat kinerja periodik. Kalau pola ini sebenarnya dicocokin aja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya atasan Bapak Ibu memperoleh predikat istimewa, maka nanti pola distribusinya juga ngikutin yang istimewa ya. Jadi tinggal ambil aja, pilih aja gitu ya. Kalau misalnya atasan Bapak Ibu capaiannya itu baik, maka pola distribusinya juga baik ya. Ambil bentuk yang baik. Jadi ini hanya mencocokkan aja, hanya mematchingkan. Lalu yang ketiga ya, ini yang tahap yang menurut saya paling krusial yaitu menentukan predikat kinerja periodik kita ya, kita sendiri. Diambil dari rating. Rating apa? Hasil kerja dan rating perilaku kerja ya. Nah, sama aja ya periodik maupun tahunan sama-sama ya tahapannya. Cuma kalau periodik itu diambilnya dari capaian rencana aksi dan trajektori target ya, yang tadi ya, capaian rencana aksi dan trajektori target itu yang 4 kilo keripik ya per bulan. Nah, itu ya. Nah, sementara kalau yang capaian kinerja organisasi tahunan itu yang tadi 48 kilogram keripik maicih ya yang pedas gitu ya. Ditambah indeks RB gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Nah, ini sebetulnya penjelasan saja ya. Oke. Nah, pola distribusi ini seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu eselon 3. Nah,
tahap yang pertama kan tadi harus memperoleh dulu ininya ya, harus sebentar. Eselon 3 itu berarti kan harus mendapatkan ininya ya, harus mendapatkan predikat dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya misalnya eselon 4 nih. Berarti saya harus tahu dulu nih capaian eselon 3 saya itu yang mana. Oh, misalnya ini baik nih capaian eselon 3 saya gitu ya. Saya lihatnya dari mana? Dari SKP-nya. Predikat SKP-nya apa? Oh, baik. Ya udah ini berarti baik nih. Saya tulis di sini baik ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, baru yang kedua adalah pola distribusi ya. Karena baik ya tadi karena capaian eselon 3 atau atasan pejabat penilai atau atasan langsung saya itu baik, maka kurvanya saya ambil yang baik ya. Kalau misalnya eselon 3 saya capaiannya sangat baik, maka saya ambil kurva yang bentuknya sangat baik. Kalau sangat baik itu pasti dia ada di sini ya, pasti begini bentuknya ya. Kalau baik pasti dia mayoritas di sini ya. Ini tuh frekuensi pegawai ya. Mayoritas pegawai ada di sini. Kalau sangat baik berarti di sini. Kalau butuh perbaikan berarti kurvanya bentuknya seperti ini ya, itu. Kalau kurang atau misconduct berarti kurvanya begini. Kalau sangat kurang berarti begini ya, gitu. Ini sebetulnya hanya mencocokkan saja. Oke. Nah, selanjutnya baru sebentar ya. Ini hyperlinknya kayaknya agak bermasalah. Nah, selanjutnya baru kita menentukan ininya ya, Bapak Ibu, ya rating ya. Nah, rating ya, rating hasil kerja ya, ini sudah ditentukan rating hasil kerja kita sendiri ya. Nah, baru nanti rating perilaku kerja. Nah, sebentar saya kembali dulu ya supaya lebih gampang. Nah, tadi tahap kedua kan menentukan kurva ya. Nah, sekarang tahap ketiga ya adalah predikat kita sendiri. Nah, predikat kita sendiri ya, tempatnya tuh di sini ya, predikat kinerja pegawai yang ini. Tapi predikat ini diambil dari rating perilaku kerja dan juga rating dari hasil kerja. Dua ini harus ada ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang cara untuk menentukan predikat itu sebetulnya ada, tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama kita dengan menentukan rating hasil kerja, kedua rating perilaku, dan ketiga predikat kinerja ya, berdasarkan kuadran. Nah, kuadrannya nanti bentuknya seperti ini, hasil kerjanya ini seperti ini, Bapak Ibu ya, ratingnya. Jadi nanti rating hasil kerja Bapak Ibu di mana? Kalau misalnya di sini boleh ya, misalnya saya rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi. Kemudian rating perilakunya juga sesuai ekspektasi. Maka Bapak Ibu predikatnya adalah baik ya. Seperti ini ya Bapak Ibu untuk ininya apa namanya? Menentukan predikat Bapak Ibu ya. Jadi hanya kita cek aja nanti di SKP kita atau di evaluasi kinerja kita hasil kerja kita berapa, hasil kerja kita ratingnya apa dan perilaku kerja kita ratingnya apa ya. Dan ini tentunya diberikan oleh atasan. Oke ya, ini yang tadi. Oke, ini perpindahan pegawai mungkin nanti kalau ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini sifatnya tidak jauh berbeda dengan Permenpan 8 ya, yang mana tindak lanjut ini terdiri dari pelaporan kinerja, keberatan, penghargaan, dan juga sanksi begitu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break dulu ya. Waalaikumsalam. Izin Bu, ini mau coffee break dulu atau mau lanjut ke pertanyaan dulu? Mungkin kalau boleh coffee break dulu ya, soalnya saya agak aus. Tidak, ya Bu. Kembali 15 menit kemudian ya Bu ya? Atau 20 menit? 15 menit ya Bu ya, soalnya saya galonnya habis, jadi saya harus cari minum keluar dulu. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati coffee break di depan.